Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Kita akan mempelajari mengenai keliling lingkaran. Namun sebelum itu kita mempelajari unsur-unsur lingkaran dulu ya. Unsur-unsur lingkaran yaitu yang pertama titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terdapat di tengah-tengah sebuah lingkaran. Titik pusat memiliki jarak yang sama ke semua titik pada lingkaran. Berikut gambar titik pusatnya ditandai dengan huruf O. Yang kedua, jari-jari atau R. Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan satu titik pada garis lingkaran ke titik pusat lingkaran. Berikut gambar jari-jari ditandai dengan huruf O dan B. Jari-jari ditandai dengan huruf R. Yang ketiga, diameter. Jika R adalah jari-jari, maka variabel D adalah diameter lingkaran. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan satu titik ke titik lain pada lingkaran dan ruas garis tersebut melewati titik pusat. Pada gambar di bawah, garis lurus AB adalah diameter. Maka dapat diketahui D sama dengan 2R. Diameter adalah 2 kali jari-jari. D sama dengan 2 dikali R. 4. Busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang dibatasi 2 titik pada lingkaran. Busur pada gambar ditandai dengan garis lengkung, yaitu pada huruf C dan D. Yang berikutnya, tali busur. Tali busur lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan satu titik ke titik lain dalam satu lingkaran. Tali busur ditandai dengan garis lurus pada huruf C dan D. Juring. Juring pada lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi 2 jari-jari dan sebuah busur. Berikut gambar juring ditandai warna hijau. Berikutnya, tembereng. Tembereng pada lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Berikut gambar tembereng ditandai oleh warna kuning. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang garis luar suatu lingkaran. Berikut gambar keliling dari lingkaran. Rumus keliling lingkaran. Jika diketahui jari-jari, maka rumusnya adalah K sama dengan 2 dikali V dikali R. Jika diketahui diameter, maka rumusnya adalah K sama dengan V dikali D. Berikut keterangannya. K sama dengan keliling, D sama dengan diameter, R sama dengan jari-jari, V sama dengan 22/7 atau 3,14. Kita akan bahas tentang soal keliling. Berikut gambarnya. Jika jari-jari 28 cm, maka rumusnya adalah K sama dengan 2 dikali V dikali R, sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 28, sama dengan 176 cm. Berikut contoh soal yang kedua. R sama dengan 4 cm, D sama dengan 8 cm. Maka rumusnya adalah K sama dengan V dikali D, sama dengan 3,14 dikali 8, sama dengan 25,12 cm. Kita akan melanjut kepada soal cerita. Namun sebelumnya, masih ingat kan Ananda tentang langkah-langkah mengerjakan soal cerita? Yang pertama, membaca soal dengan cermat. Yang kedua, menentukan apa yang diketahui dari soal. Yang ketiga, menentukan apa yang diminta atau ditanyakan dalam soal. Yang keempat, menentukan operasi pengerjaan apa yang diperlukan. Yang kelima, membuat model atau kalimat matematika dari soal. Yang keenam, menyelesaikan menurut aturan matematika. Berikut contoh soal cerita. 1. Ibu membeli sebuah taplak meja yang berbentuk lingkaran dengan diameter 70 cm. Berapa keliling taplak meja tersebut? Diketahui D sama dengan 70 cm. Ditanya, berapa kelilingnya? Dan dijawab, keliling sama dengan
V dikali D sama dengan 22/7 dikali 70 sama dengan 22 dikali 10. Dan hasilnya adalah 220 cm. Contoh soal yang kedua. Pada hari Minggu, Ali berenang di sebuah kolam renang berbentuk lingkaran yang panjang diameternya adalah 20 meter. Sebelum berenang, Ali melakukan pemanasan dengan cara berlari berkeliling kolam sebanyak 15 kali. Berapa panjang lintasan yang telah ditempuh Ali untuk pemanasan sebelum berenang? Diketahui D sama dengan 20 meter mengelilingi 15 kali. Ditanya keliling. K sama dengan V dikali D sama dengan 3,14 dikali 20 sama dengan 62,8 meter. Jika berlari sebanyak 15 putaran, maka keliling kita kalikan 15, yaitu 62,8 dikali 15 sama dengan 942 meter. Jadi, panjang lintasan yang telah ditempuh Ali adalah 942 meter. Berikut kita akan mempelajari mengenai mengukur keliling benda-benda di sekitar. Benda-benda di sekitar kita ada spidol, kaleng, botol, gelas, piring, alat-alat yang diperlukan yaitu gunting, benang, dan penggaris. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Terima kasih. Salam semangat anak-anak cerdas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.